kejadiannya sekitar gua kelas 11 apa kelas 12 SMA gitu. Oke. Itu gua sama temen-temen gua, kita field trip ke Jogja. Kejadian ini berarti lo yang ngalamin, Bi? Temen gua sebenarnya, tapi gua ada di situ. Oke. Itu tuh kita ke Jogja, field tripnya itu 2 malam. Kita ke Jogja itu naik kereta. Sampai di sana destinasi pertama tuh Gua Pindul. Lo tau Gua Pindul gak sih? Enggak. Pernah dengar tapi nggak tahu. Jadi Gua Pindul tuh tempat wisata di Jogja. Gue lupa sejarahnya kayak apa. Tapi guanya tuh bawahnya air. Oke. Jadi kayak kalau lu mau masuk ke Gua Pindul itu lu kayak naik pelampung hitam gitu kayak di waterboom. Oke. Nah lu naik pelampung itu ngelewatin si guanya. Oh, Jadi iya, guanya tahu, nggak tahu, kering. Itu kita di Gua Pindul siang sampai sore bahkan hampir maghrib lah. Oke. Itu destinasi pertama. Kita udah selesai dari Gua Pindul. Habis itu kita naik bus tuh. Kita naik bus ke homestay kita. Nah busnya tuh 2. Nah gue di bus A, terus ada teman-teman gue di bus B, jadi 2 gitu. Nah terus gue dikasih tahu nih sama teman gue di bis sebelah yang gue nggak di sana, kalau di bis itu ada cewek, dia teriak nangis-nangis. Oke. Dia bilang kalau matanya nggak bisa melek. Hah? Nah ternyata itu temen gue namanya Nindya. Itu Nindya tuh masih sadar, jadi kayak dia sadar bisa ngomong, teriak-teriak, nangis-nangis, tapi dia ngomong gue nggak bisa melek, gue nggak bisa melek. Tapi matanya Tolongin melek. gue, matanya nggak melek. Jadi sambil merem tapi teriak-teriak, Oh, iya, teriak-teriak nangis, gue nggak bisa melek, tolongin gue, tolongin gue. Nah, terus selama perjalanan itu dia teriak-teriak, nangis-nangis segala macem. Begitu mau nyampe di homestay, tiba-tiba si Nindya itu tuh diem, Masih di bis tuh posisi. masih di bis posisinya, di mukanya ditepok-tepok gitu kayak bangun-bangun, gak nyaut. Teman-temannya panik dong. Terus pas dicek, tapi nadinya tetap ada gitu loh. Oke. Jadi ya masih aman lah. Iya. Nah terus akhirnya udah sampai ke homestaynya. Terus Nindya tuh digotong sampai ke dalam rumah. Nah yang pertama kali ada sesuatu hal yang ganjil lah sama si Nindya ini tuh mbak-mbak yang jagain homestaynya. Oke. Jadi ternyata mbak-mbak yang kayak umur 30-an gitu, penjaga homestay, dia tuh tahu kayak Nindya ini ada suatu hal lah segala macam. Akhirnya si Nindya ditidurin di tempat tidur, terus dipegangin sama teman-temannya. Nah terus si mbak-mbak ini tuh dia kayak megang tangannya Nindya dari lengannya, dipijit-pijit sedikit sampai ke telapak tangannya Nindya dipegang. Terus telapak tangan deket jempol itu ditekan sama mbak-mbaknya. Oh, oke. Ditekan, gak lama setelah ditekan, Nindya tiba-tiba bisa melek. Anjir. Oke. Dari yang dia nggak bisa melek, tiba-tiba dia bangun terus melek. Hah. Nah di situ Nindya udah bisa melek lah, udah bisa bangun. Nah tapi setelah kejadian itu, tingkahnya Nindya ini jadi berubah gitu. Dia jadi pendiam, diajak ngomong tuh nggak mau. Terus kayak pas udah waktunya tidur, teman-teman udah pada masuk kamar, udah pada hening lah segala macam. Si Nindya ini enggak. Sepanjang malam dia diem doang, berdiri di depan pintu rumah, tapi di bagian dalamnya, dan pintunya ketutup. Ya. Nah di situ tuh ada salah satu teman yang ngeliatin si Nindya ini. Oke. Ngeliat Nindya kayak gitu. Ngeliat Nindya kayak gitu. Namanya Acel. Nah akhirnya si Acel ini nyamperin Nindya dan ngajak tidur. Oke. Terus kayak Nin ayo tidur. Nah si Nindya ini nggak nyaut apa segala macam. Akhirnya si Acel narik Nindya buat tidur bareng dia. Akhirnya mereka tidur. Terus mereka tidur kasur gitu kan. Nah tiba-tiba tengah malam nih si Acel kebangun dan dia ngelihat Nindya nggak ada. Si Acel nyari dong. Dia nyari keluar kamar. Ternyata Nindya ada lagi di depan pintu. Pintu yang tadi dia Pintu berdiri yang itu. tadi. Terus diajak lagi tidur segala macam. Dan kejadian itu tuh berulang-ulang sampai 3 kali Di malam sepanjang yang sama. Di malam yang sama. Oke. Nah karena kejadian Nindya yang kayak gitu, besokannya nih akhirnya dipanggil lah orang pinter. Nah orang pinter ini setelah datang dia nanyain lah ke teman-teman gua di sana. Oke. Ditanyain kalian dari mana aja, kalian ngapain aja sebelumnya, kok Nindya bisa kayak gini. Ya dijawab sama teman-teman gua abis dari gua Pindul. Nah ya udah abis itu si orang pinter ini nyobalah buat ngusir sesuatu di dalam badannya si Nindya ini. Nah di situ
badannya Nindya ini sama si orang pinter ini ditungkurepin. Terus si orang pinter ini telapak tangannya tuh kayak neken punggungnya si Nindya ini. Oke. Pas diteken punggungnya Nindya, tiba-tiba Nindya ngerangkak cepet. Anjing. Dari ruang tengah dia kayak mau keluar rumah gitu. Anjir. Dia ngerangkak kayak hewan gitu tapi cepet banget. Iya. Akhirnya dia ditahan sama teman-teman dia, terus dibantulah biar dia nggak keluar rumah kan. Terus akhirnya si orang pintar itu nyoba buat ngeluarin si makhluk itu dari badannya Nindya. Dan begitu udah berhasil, akhirnya Nindya udah sadar. Nah terus malamnya Nindya tuh cerita ke si Acel di kamarnya. Kayak Nindya tuh ngomong kayak gue sial banget nih kayak gini. Bukannya gue jalan-jalan, gue seneng-seneng, tapi gue malah kayak digangguin sama makhluk ini gitu loh. Terus ya Acel nanya dong, emang lo ngapain sih Nin? Nah di situ tuh Nindya ngaku kalau pas di gua pindul, dia tuh kencing sembarangan karena nggak tahan banget. Anjir, berani banget lagi. Nah terus ya udahlah, Acel bilang ya udah kita tidur aja yuk gitu kan. Nah masih sama tuh Acel sama Nindya masih tidur sekasur. Ya. Nah tapi di tengah malam itu tiba-tiba si Acel ini kebangun karena dia ngerasa kasurnya ada yang gerak. Nah terus pas dia kebangun dia lihat ternyata Nindya udah nggak ada. Nggak ada lagi. Oke. Akhirnya ya Acel keluar kamar dong. Yeah. Dia nyari Nindya kemana. Dan ternyata Nindya balik lagi nih, berdiri di depan pintu lagi. Anjir. Kayak gitu lagi. Nah terus Acel kayak aduh Nindya ketempelan lagi nih, dia kesurupan lagi nih gitu kan. Nah tapi itu di situ Acel nggak berani bilang ke teman-temannya. Akhirnya ya udah dia manggil Nindya, nggak nyaut juga. Terus di situ kayak ya udah Acel langsung nuntun Nindya aja ke kamar. Akhirnya mereka tidur di kasur. Terus Nindya tuh dipeluk dari belakang gitu sama si Acel. Dari belakang dipeluk biar si Nindya ini nggak Nggak kemana-mana. kemana-mana. Nah posisinya dari Acel meluk Nindya dari belakang ini, pas mereka udah tidur, tiba-tiba Acel ini kebangun gara-gara Nindya gerak-gerak. Oke. Nah pas Acel melek, dia tuh ngeliat Nindya tuh muter balikin badannya ke arah Acel. Anjir. Dan ternyata Nindya melek. Anjing. Berarti pas Acel melek, Nindya udah melek ngeliatin Nindya Acel udah mulu. melek ngeliatin Acel. Anjir, kaget banget. Acel takut kan. Cuman karena Acel nih nggak berani bilang ke siapa-siapa, akhirnya udah dia cuman diem. Terus dia langsung balikin badannya ngebelakangin Nindya. Ya. Oke. So udah dia kayak nyoba tidur. Nah besokannya di hari mereka mau pulang itu, pagi-pagi tuh si Acel ngeliat Nindya tuh jadi diem lagi. Kayak masih ada yang janggal sama Nindya gitu loh. Nah akhirnya mereka semua balik. Mereka ke stasiun Lempuyangan, mau balik ke Jakarta. Nah di stasiun itu si Nindya nih kayak misah dari rombongannya gitu loh. Kayak menyendiri gitu. Terus tiba-tiba di situ Acel ngeliat Nindya nih lagi bengong di pinggiran peron stasiun itu. Jadi kan kayak peron sama relnya itu kan jauh beda tingginya gitu kan. Kayak peronnya di atas, relnya di bawah gitu kan. Nah tiba-tiba si Acel ngeliat Nindya lagi bengong di pinggiran peron. Dan tiba-tiba Nindya jatuh ke relnya. Anjir. Orang-orang panik dong. Kayak orang-orang gak cuma rombongannya doang, kayak orang-orang di sana juga kayak ngeliatin kayak Nindya jatuh gitu kan. Terus orang-orang pada datang ngerubunin si Nindya. Terus pas teman-teman yang ngeliat dari peron ke bawah, ternyata Nindya ini di atas lintasan rel, yang batu-batu sama jalanan rel itu, dia ngerangkak. Dia ngerangkak cepet kayak yang kemarin gitu loh. Yang pas dia kesurupan. Yang pas dia kesurupan, dia ngerangkak cepet. Terus kayak di situ heboh banget, orang-orang pada kayak ngejar Nindya buat megangin dia, nahan segala macem. Terus di situ tuh di saat orang-orang bantuin itu, ternyata untungnya ada satu orang yang bisa ngebantuin atau kayak nanganin hal-hal kayak gini. Di situ tuh ada bapak-bapak gitu, satu orang. Nah akhirnya di stasiun itu si Nindya nih dicoba buat dikeluarin tuh makhluk itu dalam badan Nindya. Terus bapak-bapak ini megang jidatnya Nindya, diteken. Terus bapak-bapaknya kayak ngeluarin gestur ngebuang sesuatu gitu loh. Nah di situ tuh setelah udah keluar si makhluknya ini, Nindya akhirnya pingsan. Nah terus Acel langsung nyamperin Nindya, dia pangku Nindya, dibangunin, ditepok-tepok mukanya gitu kan. Terus akhirnya sadar. Nah di situ tuh bapak-bapak yang tadi bantuin itu ngomong ke Acel pakai bahasa Jawa, yang gue nggak tahu bahasa Jawanya kayak gimana. Tapi intinya tuh kalau diartiin, bapak-bapak ini bilang teman kamu
kesurupan siluman buaya. Buset. Anjing. 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 Berarti penunggu di gua yang gua apa tadi? Pindul. Gua Pindul. Gua Pindul itu buaya. Bisa jadi Muy. Chef. Makanya si siapa Nindya ngerangkak sama kayak gitu. buaya kan. Anjing, gua nggak kebayang lagi di. Gue juga anjrit kayak aneh banget bisa kayak gitu.